mari kita menjawab beberapa harapan dari gereja tentang pendidikan. Nah, nomor 1, menurut Bapak Ibu semua, apa keunggulan sekolah Katolik di daerah yang Bapak Ibu tahu? Disiplin serta punya ciri khas tertentu, ciri khas masing-masing sekolah. Pak Woto, Ya sama, mendekati punya ciri khusus kedisiplinan. Pak Jiman. Keunggulan sekolah Katolik itu adalah disiplin, tertib. Contohnya sebelum dimulai kelas sekolah itu berdoa dulu. Baik, Pak Bambang, monggo. Kalau menurut saya keunggulan sekolah Katolik itu sama seperti yang lain, itu disiplin dan bisa mendisiplinkan muridnya, dan juga mutu pelajaran itu lebih baik atau lebih unggul daripada sekolah yang lain. Ya. Baik, Pak Bambang, dilanjut. Lalu apa harapan Anda terhadap sekolah-sekolah Katolik ini? Harapan untuk sekolah Katolik itu agar anak itu menjadi disiplin dan juga di kehidupan sehari-hari juga semakin baik dan disiplin menurut ajaran yang di sekolah. Yang kedua, iman anak juga semakin kuat seandainya bersekolah di sekolah Katolik. Jiman, monggo. Harapannya menjadi seorang Katolik yang tangguh. Pak Dewoto, monggo. Siswa memiliki karakter sesuai misi sekolah. Bu Wajiati. Perlu ditingkatkan, harus memperhatikan kondisi orang tua siswa masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Nah, apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan di sekolah Katolik ini? Monggo Pak Dewoto sih. Ya. Kualitas guru itu perlu ditingkatkan. Kesejahteraan guru itu perlu ditingkatkan. Kedisiplinan perlu ditingkatkan. Biaya diupayakan bisa terjangkau oleh masyarakat. Itu. Oke, Pak Jiman. Apa yang Anda harapkan atau yang perlu ditingkatkan untuk sekolah Katolik ini? Harapannya itu uang sekolahnya itu atau uang kuliah bisa terjangkau untuk masing-masing murid, masing-masing mahasiswa. Terus apa yang masih kurang dari sekolah Katolik dan perlu diperbaiki? Ada nggak yang kurang? Nggak ada. Oke, Pak Bambang. Kekurangan yang perlu ditingkatkan itu tadi hampir sama dengan Pak Woto menurut saya, dan juga terlalu mahal juga saat masuk sekolah Katolik, khususnya yang uang gedung, SPP itu kalau bisa ya agak bisa dijangkau oleh orang tua, itu aja. Semoga Bu Wajiati lanjut. Apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan di sekolah Katolik? Yaitu kita harus memperhatikan kondisi orang tua masing-masing dalam keadaan masalah pembiayaan anak atau uang sekolah anak. Itu aja ya. Baik, nomor 4. Menurut Pak Jiman dan kawan-kawan ini, bagaimana sekolah Katolik yang ideal itu? Idealnya itu sekolah Katolik itu uang sekolah terjangkau, tidak mahal bagi yang tidak mampu, dan itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua masing-masing murid. Pak Bambang. Untuk biaya sekolah itu perlu ada subsidi silang dari wali murid satu ke wali murid yang lain. Terus kualitas guru dan kurikulumnya juga perlu ditingkatkan. Itu aja. Bu Wajiati. Yang memenuhi kriteria untuk sekolah tertentu, guru dan siswa selalu aktif dan berkomunikasi yang baik. Dewoto. Ya, sekolah itu harus bisa berjalan sesuai visi dan misinya. Baik, yang terakhir. Nah, bagaimanakah peran keluarga dalam pendidikan Katolik? Bagaimana peran keluarga seharusnya
dalam pendidikan Katolik? Apa kita harus nyekolahkan anaknya yang Katolik ataukah bebas ke atau apa? Mau dari Pak Bambang dulu. Peran serta keluarga itu paling tidak anak itu dibimbing, tidak diharuskan tapi diusahakan itu bisa masuk sekolah Katolik, karena di situ kita bisa memupuk iman anak itu, dan juga orang tua ikut mendidik anaknya saat di rumah. Terima kasih. Oh, Pak Siman. Peran orang tua itu memang anak-anak harus dapat pendidikan dari sekolah Katolik menurut ajarannya Katolik. Ya, terima kasih. Pak Dewoto. Ya, minat anak diikuti dan didampingi. Lalu orang tua juga aktif memberikan masukan ke sekolah. Bapak Bu Adiati, monggo. Ya, paling penting tidak harus ada pengarahan dari orang tua agar anak-anak memahami untuk sekolah Katolik, untuk memupuk iman Katolik yang baik. Oke, terima kasih. Yang terakhir ini, Bu Adiati punya anak. Bu anaknya sekolah di mana sih? Dari Ya, SD, SMP sampai. kalau SD-nya tuh di SD negeri, SMP negeri, SMA-nya negeri, cuman kuliahnya di Ahmad Jakarta Jaya. saya. Oke, Pak Dewoto, anaknya di Katolik apa di negeri? Semua di sekolah Katolik kecuali satu di SMP Jedes ya pembian SMP 6. dekat PAM itu loh. Iya, SMP Perapatan 6. itu. SMP 6 itu, Pak. Tapi seterusnya terus Iya. Oh, Iya, iya, Kak. juga di SMP 6. Pak Siman, anak-anaknya di sekolah Katolik atau tidak? Anak-anak saya semua dari TK sampai kuliah sekolahnya di Katolik semua. Oke, Pak Bambang, Saya beda sendiri, anak saya tidak ada yang ikut sekolah Katolik. sekolah Katolik, belum yang sekolah Katolik. Karena waktu itu memang ekonomi kita juga belum mapan, keduanya merasa mahal ikut sekolah di Katolik. Nah, dan juga kemarin saat anak-anak saya itu sekolah itu nemnya tinggi, kita malah eman-eman mau sekolah Katolik, pengennya di negeri karena nemnya sudah bisa tinggal pilih sekolah. Nah, itu karena alasan itu karena kita nggak disekolahkan Katolik. Oke, terima kasih. Demikianlah apa pendapat dari sebagian umat di lingkungan Demetrius tentang pendidikan Katolik. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Jangan lupa lihat yang satu ini ya.